Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. By the way, selamat datang di channel ini, channel Valeria Movie. Channel ini akan membahas tentang alur cerita film dan seputaran info-info film lainnya. Video ini merupakan video pertama di channel Valeria Movie dan akan membahas alur cerita film, yaitu film Valerian and the City of Thousand Planets. Film ini merupakan karya sutradara Luc Besson berdasarkan pada komik Perancis yang berjudul Valerian and Laureline yang ditulis oleh Pierre Christine dan Mizeres. Film ini dibintangi oleh Denny Han dan Cara Delevingne. Selain itu, film ini juga menampilkan penyanyi R&B Rihanna. Penasaran kan? Rihanna meranin apa di film ini? Bagi kalian yang suka film sejenis petualangan luar angkasa atau space adventure seperti Star Trek dan Star Wars, dijamin kalian akan menyukai film ini juga. Oh iya, saya mengingatkan bahwa video ini berisi konten full spoiler. Jadi, yang tidak ingin kena spoiler, saya menyarankan agar Anda menonton filmnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita mulai filmnya. 3, 2, 1, go! Kisah film ini diawali dengan scene perjalanan umat manusia dalam membangun stasiun luar angkasa untuk pertama kalinya. Hingga pada tahun 2020, China mulai mengirim astronotnya ke stasiun tersebut. Dan pada tahun-tahun berikutnya, beberapa negara juga mengirimkan perwakilan astronotnya ke stasiun luar angkasa tersebut. Lalu, pada tahun 2150, manusia melakukan kontak pertama dengan alien. Pertemuan ini berlangsung dengan damai, hingga dalam beberapa dekade, manusia dapat melakukan kontak langsung dengan beberapa bangsa alien lainnya. Pada suatu waktu, stasiun luar angkasa antar galaksi yang bernama Alpha telah mencapai masa kritis di orbit, sehingga hal tersebut menjadi ancaman bagi bumi. Akhirnya, Komite Pusat memutuskan untuk melepaskan stasiun luar angkasa Alpha agar menjauh dari bumi, dan stasiun tersebut memulai perjalanan barunya ke Sabuk Magellan. Sabuk Magellan adalah wilayah yang baru dan tidak dikenal sebelumnya. Perjalanan stasiun Alpha tersebut untuk membawa pesan perdamaian dan persatuan ke titik terjauh dalam alam semesta. 400 tahun kemudian, Sin berpindah ke planet biru nan indah yang bernama planet Mul, yang terletak di perbintangan KN34. Planet ini dihuni oleh makhluk humanoid, sebut saja bangsa Mul. Perawakannya seperti manusia, bedanya mereka tidak memiliki rambut dan berkulit seputih mutiara. Rumah-rumah mereka terbuat dari kerang, dan mereka juga memiliki hewan peliharaan yang memiliki bentuk mirip terenggiling. Bangsa Mul menyerap energi yang dihasilkan dari mutiara yang sangat berlimpah di planet tersebut. Kehidupan di planet ini begitu damai, tenang, dan indah, seperti negeri dongeng atau kisah fantasi lainnya. Pada saat itu, mereka sedang melakukan ritual rutin untuk menemukan sebuah mutiara misterius. Mutiara misterius tersebut dapat menghasilkan energi yang sangat besar bagi kehidupan di planet tersebut. Hingga pada akhirnya sebuah kejadian yang tidak beberapa benda yang terlihat seperti meteor menghujam tempat perlindungan. Ternyata benda langit tersebut adalah kapal ruang angkasa yang entah dari mana asalnya. Mereka pun masuk ke kapal tersebut untuk mencari perlindungan. Ternyata putri sang raja terlambat untuk masuk ke kapal tersebut dan membuat putri tersebut meninggal hingga ke seluruh penjuru luar angkasa, hingga membuatnya terbangun dari istirahatnya. Valerian dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Laureline. Ternyata mereka adalah agen pemerintahan. Valerian sangat menyukai Laureline, tetapi pernyataan cintanya selalu ditolak oleh wanita tersebut. Ketika terhadap mimpi aneh yang membuat dia terbangun dari tidurnya, ternyata itu bukan merupakan antah berantah. Mereka pun tiba di planet tujuan mereka, yaitu planet Kirian yang terletak di perbintangan JR24. Kedatangan mereka ke planet tersebut untuk menjalani sebuah misi rahasia yang sangat penting, yaitu misi untuk mencuri sebuah konverter. Kedatangan mereka pun telah ditunggu oleh agen-agen lainnya. Kemudian, mereka melakukan briefing untuk tugas masing-masing. Valerian dan Laureline akan menyamar sebagai turis. Ya, sebagai turis.
karena mereka akan melakukan misinya di sebuah pasar yang megah. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke pasar tersebut. Setelah sampai, Valerian tiba-tiba melamar Laurelin dan ingin menikahinya. Namun, lamaran tersebut ditolak. Valerian pun memasuki gerbang pasar tersebut dan membaur bersama rombongan turis lainnya. Mereka akan dipandu oleh seorang tour guide. Tour guide tersebut mengatakan jika pasar ini berbeda dimensi dengan mereka, sehingga para turis diwajibkan untuk memakai kacamata dan peralatan khusus. Perjalanan misi rahasia pun dimulai. Ketika Valerian sedang mencari tujuan di sebuah peta digital, dua orang misterius memata-matainya. Ketika dia sadar sedang dimata-matai, dua orang misterius tersebut menghilang. Di waktu yang bersamaan, rombongan Laurelin akhirnya tiba di benteng pasar tersebut dan langsung melumpuhkan penjaga benteng. Seorang agen kemudian mengendalikan penjaga tersebut layaknya seorang avatar. Kemudian, Laurelin memasuki gerbang yang telah dibobol. Valerian berhasil menemukan lokasi yang dituju. Namun, lokasi tersebut dijaga dengan sangat ketat. Anehnya, dua orang misterius sebelumnya berhasil memasuki lokasi tersebut dengan lancar. Valerian akhirnya menemui seorang agen untuk meminta bantuan agar tubuhnya dapat menghilang dan tidak terlacak. Scene kemudian berpindah ke sebuah ruangan yang ternyata adalah tempat lokasi yang dituju oleh Valerian. Di ruangan tersebut, terdapat beberapa orang yang sedang bernegosiasi, termasuk dua orang misterius tadi. Ternyata dua orang misterius itu merupakan spesies bangsa Mul. Entah bagaimana mereka selamat dari bencana yang menghampiri planet mereka. Oknum dari bangsa Mul tersebut menginginkan konverter yang dicari oleh Valerian. Konverter tersebut akan dibarter dengan mutiara misterius seperti yang ada di awal film. Terjadi beberapa kesalahpahaman yang membuat tensi menjadi tinggi. Hingga akhirnya, Valerian berhasil menerobos ruangan tersebut tanpa terdeteksi dan berhasil menodongkan senjata pada pemimpin geng tersebut. Valerian berniat untuk mengambil konverter tersebut. Usahanya juga dibantu oleh Laurelin yang baru saja tiba dengan membawa alat bantu. Seharusnya misi dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, Valerian juga bernafsu untuk mengambil mutiara misterius sehingga misi pun terancam gagal. Valerian dikejar oleh penjaga beserta anjingnya. Valerian pun berusaha kabur dengan sekuat tenaga. Akhirnya, Valerian terjatuh ke jedok tembok. Beruntung, Laurelin datang dan mencoba untuk memperbaiki alat transmisi yang ada di tangannya. Di saat mereka melarikan diri ke dalam bus, mereka dikejar oleh seekor monster. Bahkan, monster tersebut berhasil mencapai bus mereka. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri. Beruntung bagi Valerian dan Laurelin, yang berhasil selamat dengan menaiki pesawat untuk menuju ke stasiun Alpha. Ketika di dalam pesawat, Laurelin membuka konverter. Ternyata konverter tersebut adalah binatang peliharaan bangsa Mul. Laurelin menyukai binatang tersebut dan mengisolasinya untuk dirawat. Sedangkan Valerian mulai melakukan analisa terhadap mutiara misterius yang dicurinya tadi. Setelah dianalisa, diketahui bahwa kekuatan tersebut telah musnah 30 tahun lalu, dan info lebih lanjut tentang planet tersebut ditolak aksesnya, karena hanya Jenderal Bintang 5 yang bisa membuka akses tersebut. Mereka pun tiba di stasiun Alpha. Stasiun Alpha sudah sangat besar dan luas. Makhluk hidup dari 4 penjuru semesta tinggal di stasiun ini. Bagian selatan adalah wilayah perairan dengan 800 spesies. Bagian utara merupakan daerah daratan yang penuh gas dihuni oleh spesies Azinmo. Di bagian selatan terdapat koloni besar Omelites yang mengendalikan informasi teknologi, keuangan, dan perbankan, dan yang terakhir adalah bagian barat yang dihuni oleh 9 juta manusia bersama spesies serupa. Setelah mendarat, Valerian dan Laurelin menghadap atasannya yang bernama Jenderal Oktober untuk melaporkan misi yang telah dijalani. Jenderal Oktober mengatakan setahun lalu muncul radiasi tepat di tengah stasiun. Ketika otoritas mengirim pasukannya untuk mendekati zona radiasi tersebut, tidak ada yang kembali hidup-hidup. Sampai sekarang, belum diketahui siapa yang menyerang dan membuat radiasi tersebut. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Jenderal Bintang 5 yang bernama Cliff Owen datang.
dan mengatakan jika radiasi adalah senjata pemusnah massal dan jika tidak dimusnahkan, maka stasiun Alpha akan hancur kurang dari seminggu. Jenderal Owen bersama ajudan robotnya yang disebut Keytrons menemui seorang ilmuwan yang tengah meneliti dan menginterogasi seorang spesies mole. Kelihatannya, mereka sedang mencari informasi dari spesies mole tersebut. Jenderal Owen memberi sebuah ultimatum ke pasukan robotnya jika misi ini gagal. Kemudian, Federasi Umat Manusia mengadakan rapat darurat untuk mengatasi ancaman dari radiasi tersebut. Saat rapat sedang berlangsung, alarm keamanan berbunyi, menandakan ada suatu ancaman. Mereka semua bersiap-siap untuk evakuasi dini. Namun tiba-tiba, dinding ruangan meledak dan hancur. Ternyata mereka diserang oleh bangsa mole, yang dengan sangat mudah melumpuhkan semua orang yang berada di ruangan tersebut. Valerian sempat bersembunyi dan memakai alat bantu pernafasan, namun akhirnya dia bisa dilumpuhkan juga. Setelah berhasil melumpuhkan semua orang, pasukan mole bergegas mencari target yang dicarinya, dan langsung kabur dengan membawa target tersebut. Ternyata, yang dibawa oleh pasukan mole adalah Jenderal Owen. Valerian akhirnya berhasil keluar dari guild pelumpuh tersebut dan langsung membantu mengeluarkan Laurelin. Atas perintah Valerian, Laurelin menuju ke ruang kendali untuk melacak pelaku penyerbu tadi. Sedangkan Valerian bergegas untuk menyelamatkan Jenderal Owen dan mengikuti jejak pelaku. Di ruang kendali, Laurelin membantu menentukan arah pergerakan Valerian. Untuk mempercepat pergerakan, Valerian akhirnya mengaktifkan fitur canggih yang terdapat di bajunya dan mengejar pelaku dengan penuh lika-liku. Dia berlari menelusuri berbagai rintangan yang ada. Hingga secara tidak terduga, ia menerobos batas kapal akibat kesalahan perhitungan dari Laurelin. Beruntung, Valerian dapat selamat dengan memasuki pesawat pribadinya. Ternyata, musuh sedang kabur menggunakan pesawat. Valerian pun mengejarnya dengan pesawat. Aksi kejar-kejaran yang epik pun berlangsung. Pesawat musuh melepaskan senjatanya untuk menangkap pesawat Valerian. Dia terjebak dan akhirnya pingsan. Laurelin kesal dan curiga kepada misi tersebut dan mengatakan misi ini tidak masuk akal. Atas tindakannya tersebut, dia pun ditangkap. Dalam perjalanan ke ruang tahanan, Laurelin berhasil melumpuhkan para penjaganya dan berhasil kabur. Dia menemui seorang kakek tua yang mempunyai kapal selam untuk mencari sebuah alat yang bisa memberikan informasi tentang lokasi Valerian. Setelah negosiasi berhasil, mereka pun menuju ke dasar sungai menggunakan kapal selam. Di dalam perjalanan, mereka melihat monster besar yang disebut Bromosaurus. Mereka pun menuju ke kandang Bromosaurus untuk mencuri sebuah ubur-ubur unik. Ubur-ubur ini merupakan alat untuk mendeteksi lokasi Valerian. Aksi pencurian mereka pun akhirnya diketahui oleh monster tersebut. Sadar aksi mereka telah diketahui, mereka pun bergegas kabur dan aksi kejar-kejaran pun tidak terelakkan. Beruntung mereka dapat kabur dengan memasuki saluran pipa. Setelah sampai, Laurelin langsung menggunakan ubur-ubur tersebut untuk mengetahui lokasi Valerian. Ternyata lokasi Valerian berada di koordinat L.630.E. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, dia langsung menuju ke lokasi tersebut. Akhirnya, Laurelin menemukan Valerian yang sedang tidak sadarkan diri. Setelah diberi cairan oksigen, Valerian pun sadar. Saat sedang asik bermain, Laurelin terkena jebakan yang dibuat oleh spesies alien bertubuh gendut, sebut saja si Gembrot. Dia pun dibawa oleh alien tersebut ke sebuah tempat. Tanpa pikir panjang, Valerian berusaha untuk menyusul Laurelin dan menolongnya. Namun, tempat yang menjadi markas alien Gembrot tersebut dijaga sangat ketat. Sadar dirinya tidak mampu menolong sendirian,
dia pun pergi untuk mencari bantuan ke sebuah klub malam. Pemilik klub malam tersebut menawarkan sebuah tarian erotis yang dibawa oleh seorang wanita kepada Valerian sebagai bagian dari kesepakatan. Wanita penari tersebut diperankan oleh Rihanna. Valerian sangat menikmati pertunjukan tersebut hingga saat dirinya akan dihipnotis, Valerian sadar dan langsung mengancam wanita tersebut. Ternyata, wanita tersebut merupakan spesies alien berwarna biru yang dapat merubah bentuk sesuai yang dikehendakinya. Alien tersebut bernama Bubble. Akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Dengan bantuan Bubble, Valerian dapat menyamar menjadi alien gembrot yang menculik Laurelin. Mereka pun pergi menuju markas alien gembrot. Di markas, kaum alien gembrot sedang melaksanakan acara pemberian hadiah kepada raja mereka. Valerian ikut menghadiri acara tersebut. Laurelin yang sudah didandan sebelumnya juga mengikuti acara tersebut dengan membawa sebuah buah-buahan. Raja mereka sangat menyukai Laurelin. Akan tetapi, raja tersebut suka karena menganggap Laurelin sebagai makanan yang lezat. Di saat situasi semakin genting, Valerian pun membantu Laurelin dengan membunuh beberapa prajurit alien gembrot tersebut dan sekaligus menghabisi sang raja dari alien gembrot tersebut. Namun, puluhan prajurit alien gembrot lainnya datang untuk menyerang mereka. Mereka pun kabur dengan melompat ke sebuah lubang. Beruntung, mereka selamat. Tetapi tidak dengan Bubble. Kondisinya kritis karena tertusuk sebuah potongan besi. Bubble pun akhirnya meninggal dunia. Mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke markas bangsa Mul. Tetapi, pasukan pemerintah juga menuju ke markas tersebut. Setelah sampai di pintu markas, Valerian sadar bahwa dia telah ditipu mengenai misinya. Tiba-tiba seorang kaum Mul menghampiri mereka. Namanya Suri. Dia merupakan putra dari kaisar bangsa Mul. Akhirnya, mereka memasuki markas tersebut untuk bertemu dengan kaisar. Kaisar pun memperkenalkan dirinya. Kaisar mengatakan bahwa jiwa putri mereka yang telah meninggal sebelumnya akibat bencana berada di dalam diri Valerian. Sang putri memilih memasuki tubuhnya karena Valerian merupakan orang yang baik. Ratu Mul menceritakan kronologi kiamat itu terjadi. Kiamat itu terjadi karena perperangan antara bangsa manusia dengan bangsa alien yang terjadi di atas planet mereka. Di dalam sebuah pesawat komando, seorang jenderal memerintahkan untuk meluncurkan rudal ke pesawat induk musuh. Perintah ini sempat ditentang oleh bawahannya karena dapat menyebabkan kehancuran bagi planet yang berada di bawahnya. Akan tetapi, jenderal tersebut tetap kepada pendiriannya hingga rudal pun diluncurkan. Rudal ini diluncurkan ke pesawat induk musuh hingga pesawat induk musuh pun lumpuh dan jatuh ke planet Mul. Planet Mul hancur akibat dari hantaman pesawat induk tersebut. Hanya beberapa bangsa Mul yang selamat karena memasuki pesawat yang telah rusak. Mereka terombang-ambing di ruang hampa dalam waktu yang sangat lama. Untuk bertahan hidup, mereka akhirnya belajar tentang teknologi pesawat tersebut. Mereka belajar tentang segala hal, tentang biologi, kimia, fisika, dan lainnya. Mereka ikut menanam bibit pohon untuk makanan mereka. Hingga pada suatu waktu, sebuah pesawat pengangkut sampah membawa pesawat mereka menuju ke stasiun Alpha. Mereka hidup di tengah-tengah stasiun Alpha tanpa diketahui oleh orang lain. Sang kaisar menjelaskan bahwa mutiara yang dicuri oleh Valerian merupakan energi untuk membuat dunia baru mereka. Sang kaisar pun membangunkan Jenderal Owen yang telah diculik sebelumnya. Valerian dan Laurelin langsung menginterogasi jenderal tersebut. Akhirnya teka-teki pun terpecahkan. Ternyata, jenderal yang memerintahkan peluncuran roket yang memusnahkan planet Mul adalah Jenderal Owen. Dia berdalih, peluncuran roket diperlukan agar menghabisi musuh yang sangat banyak tanpa memperdulikan planet di bawahnya. Valerian kesal dengan sikap Jenderal Owen hingga dia pun memukul jenderal tersebut. Sementara itu, pasukan pemerintah bersama robot Kitrons telah sampai di depan pintu gerbang markas Mul dan bersiap untuk mengepung markas tersebut. Laurelin akhirnya bergegas untuk memberikan konverter kepada Kaisar Mul. Sang kaisar langsung membawa konverter tersebut ke wadah energi
yang membutuhkan mutiara yang dihasilkan oleh konverter. Dunia baru bangsa Mul akhirnya kembali tercipta. Namun, kebahagiaan tersebut terusik oleh pasukan pemerintah yang bersiap-siap untuk menyerang mereka dengan memasang peledak. Kaisar memerintahkan keberangkatan mereka. Valerian meminta Kaisar untuk mengaktifkan sinyal komunikasi yang berada di sebuah kapsul kecil. Ia ingin menghubungi ruang kendali dan juga Jenderal Otto. Untuk mengulur waktu, beberapa pasukan Mul keluar ke gerbang markas dan membuat formasi berbaris. Valerian dan Laureline berhasil terhubung dengan Jenderal Otto. Mereka pun menceritakan genosida yang dilakukan oleh Jenderal Owen dan menyuruh menarik mundur pasukan. Jenderal Otto tidak tahu mengenai genosida tersebut. Dia hanya mengetahui bahwa planet Mul merupakan planet yang tidak berpenghuni. Untuk lebih meyakinkan Jenderal Otto, Valerian membawa Jenderal Owen untuk mengkonfirmasi kesalahannya. Kebenaran pun akhirnya terkuak. Agar tabiat buruknya tidak memiliki jejak, Jenderal Owen melalui sinyal radio memerintahkan robot Kitrons menghabisi semuanya. Robot Kitrons langsung menembak pasukan pemerintah secara membabi buta. Valerian langsung menuju ke gerbang markas untuk membantu pasukan pemerintah. Dan dia pun berhasil menghabisi robot-robot tersebut. Akhirnya, Jenderal Owen berhasil ditemukan dengan tubuh terikat. Dia pun ditangkap atas kejahatannya. Sementara itu, Valerian dan Laureline yang berhasil kabur menggunakan pesawat bangsa Mul terjebak di sebuah kapsul sembari mencari pertolongan. Dan film pun berakhir setelah Laureline menerima lamaran Valerian untuk menikah. Nah, itu dia filmnya. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah teman-teman ingin menonton film ini secara full? Bagi saya pribadi, film ini merupakan salah satu film favorit saya karena grafis film ini sangat-sangat bagus. Oh iya, karena ini merupakan video pertama saya juga membutuhkan feedback dari teman-teman. Apakah alur cerita yang saya bawakan bagus atau tidak? Tolong komen ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk subscribe dan subscribe channel ini, like, dan hidupkan notif terhadap channel ini. Karena ke depan saya akan membawakan berbagai alur cerita tentang film-film yang sangat menarik. Okay guys, thank you so much. See you next time.